Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu untuk belajar bersama tentang materi tema 1. Untuk materi hari ini, Bu Oka akan mengajarkan kalian tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Kalau secara generatif berarti melibatkan induk jantan dan betina. Tetapi kalau secara vegetatif itu tidak memerlukan pejantan. Jadi induk suatu tanaman bisa melakukan upaya untuk memperbanyak diri tanpa ada proses perkawinan. Nah, langsung saja kita belajar selama beberapa menit ke depan dengan Bu Oka dengan cara kalian mengikuti slide berikut ini. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif alami itu ada beberapa cara, ada sekitar 9 cara ya. Ada membelah diri, ada spora, ada rizoma atau akar tinggal atau rimpang, juga ada tunas batang. Nanti kita juga akan mengenal beberapa jenis tunas. Nanti tunas yang tidak tumbuh atau tunas yang tumbuh selain di batang itu namanya tunas adventif. Nanti tunas adventif itu ada tunas daun, ada tunas akar. Nah, terus kemudian juga ada yang berkembang biak secara umbi-umbian. Ada umbi akar, umbi lapis, umbi batang, dan sebagainya. Nah, nanti terakhir kita akan belajar tentang geragih atau stolon. Seperti apa? Kita ikuti slide berikutnya. Untuk perkembangbiakan pertama yang Ibu jelaskan itu tentang membelah diri. Nah, membelah diri itu tumbuhan akan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, kemudian masing-masing bagian akan tumbuh menjadi besar. Nah, tumbuhan apa saja? Di sini ada volvok, terus kemudian ada ganggang hijau, juga ada ganggang biru. Untuk perkembangbiakan berikutnya itu ada yang dilakukan dengan cara menggunakan spora. Kalau kalian tahu spora itu apa? Spora itu semacam butiran halus untuk alat perkembangbiakan. Biasanya ada di balik daun dan ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis tanaman seperti jamur, lumut, serta tumbuhan paku. Berikutnya itu adalah akar tinggal atau rizoma. Biasanya akar tinggal atau rizoma itu merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Nah, pada setiap buku itu terdapat sisik yang berasal dari daun. Apa saja contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal? Itu ada jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif yang lain yaitu tunas batang. Untuk tunas batang itu adalah tumbuhan muda yang muncul di samping tumbuhan dewasa dan ukurannya lebih kecil serta mirip induknya. Nah, tanaman apa saja yang biasanya berkembang biak dengan cara tunas ini ya seperti pisang, lalu tebu, bambu, nanas, dan palem. Kembangbiakan secara vegetatif yang lain itu adalah tunas daun. Tunas daun itu merupakan tunas yang tumbuh selain pada batang dan munculnya di ketiak daun. Nah, tanaman apa saja itu yang biasa kita temui seperti tanaman wijaya kusuma, begonia, serta cocor bebek. Biakan vegetatif dengan tunas akar itu tunas tumbuh pada bagian akar. Contohnya tanaman cemara, tanaman sukun, dan kesemak. Perkembangbiakan berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang di dalamnya terdapat cadangan makanan, ya, sehingga pada bagian batang tersebut mengalami penggembungan. Pada permukaan umbi batang terdapat lekuan yang sering kita ketahui sebagai mata tunas. Tanaman apa saja
yang termasuk dalam ubi batang ini. Yang pertama itu adalah gadung, gembili, serta ubi jalar. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi lapis itu merupakan umbi yang berlapis-lapis, terdiri dari daun yang mengelilingi batang di dalam tanah. Apa saja contohnya itu adalah dari keluarga bawang-bawangan. Nah, dari bawang-bawangan ini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan sebagainya. Nah, selain dari bawang, kelompok bawang-bawangan ada juga dari bunga, seperti bunga lili atau bunga bakung, serta bunga tulip. Perkembangbiakan vegetatif melalui umbi akar itu adalah bagian akar yang mengalami penggembungan karena di dalamnya terdapat cadangan makanan. Nah, pada tanaman yang berkembang biak secara umbi akar itu adalah wortel, lobak, kemudian ada bit, dahlia, dan tanaman bengkoang. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi itu contohnya stroberi, rumput teki, pegagan, serta stroberi. Demikian tadi presentasi dari Bu Oka. Nanti kalau ada yang belum mengerti bisa japri ke Bu Oka. Dan semoga apa yang Bu Oka sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mari kita lawan COVID-19 ini dengan penuh semangat dan terus berdoa semoga virus ini segera berlalu. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.